Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 25 Juli 2022, adalah menjadi pelayan. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu bagi kami pagi ini untuk merenungkan sabda-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita renungkan bersama pagi ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Mari kita bacakan bersama-sama. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini menampilkan Santo Yakobus saudara Yohanes yang hari ini diperingati oleh gereja sebagai orang kudus atau santo. Perlu kita ketahui bahwa ada dua murid Yesus yang bernama Yakobus, dan Yakobus yang dimaksud adalah Yakobus saudara Yohanes. Ada Yakobus lain, yakni Yakobus anak Alfeus. Ini bisa kita baca dari penginjil atau tulisan Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan 4. Ia masih saudara sepupu Yesus. Yakobus yang diperingati hari ini adalah Yakobus tua, yang termasuk dalam murid-murid pertama dalam kelompok Yesus. Bersama dengan saudaranya Yohanes serta dua bersaudara yakni Petrus dan Andreas, Yakobus dipanggil di tepi danau Galilea. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Bacaan Injil hari ini menceritakan kedatangan dari ibu Yakobus dan Yohanes agar kedua anaknya kelak mendapatkan kedudukan yang terhormat dalam kerajaan Yesus Kristus. Niatan ibu anak-anak Zebedeus bagi masa depan anaknya, walau terkesan sangat ambisius, tetapi adalah sebuah kewajaran. Semua orang tua mengharapkan anaknya sukses dalam hidupnya. Sebagai seorang ibu, ia tentu menyerahkan kedua anaknya kepada Yesus demi menggapai
damba semua orang tua pada zaman itu, yakni kesuksesan hidup bagi anak-anak mereka. Keterus-terangan sang ibu dan konfirmasi dari Yakobus dan Yohanes menunjukkan bahwa kedua rasul tersebut sebenarnya juga merindukan kedudukan itu. Bisa jadi mereka yang sedikit malu-malu kepada murid yang lain dan kepada Yesus meminta kepada ibu mereka untuk memohon kepada Yesus. Karena biasanya permintaan ibu-ibu atau emak-emak itu sulit untuk ditolak. Reaksi para murid yang lain terhadap Yakobus dan Yohanes atas permintaan ibu mereka juga menunjukkan bahwa sebenarnya murid-murid yang lain juga mendambakan kedudukan dan posisi yang nyaman dalam kerajaan Yesus. Yesus sama sekali tidak marah atas permintaan ibu dari Yakobus dan Yohanes. Yesus juga tidak memarahi kedua bersaudara atau murid-muridnya yang lain. Kesempatan ini justru digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan panggilan perutusannya dan beberapa hal dari pokok panggilan Yesus Kristus itu dinyatakannya, yakni satu, Yesus bertanya secara retoris, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Pertanyaan ini mengarahkan para murid pada pengorbanan Yesus di kayu salib dengan mencucurkan darah. Dalam perayaan Ekaristi, anggur diubah menjadi darah Kristus. Wadah yang digunakan untuk meminum darah Kristus adalah piala atau cawan. Maka cawan sebenarnya adalah simbolisasi dari pencurahan darah atau pengorbanan. Pertanyaan Yesus sebenarnya mengarah pada pertanyaan yang lebih tajam. Dapatkah kamu menderita seperti aku dan mencucurkan darahmu demi kerajaan Allah? Pertanyaan ini mau mengingatkan kita bahwa mengikuti Yesus berarti siap sedia untuk menderita dan berkorban secara total. Yesus hadir untuk memberikan nyawanya. Kita diutus bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk memberikan diri kita sebagai persembahan yang harum mewangi bagi Allah. Yang kedua, Yesus juga menegaskan bahwa Bapalah yang akan menilai dan menjadi hakim bagi kita. Apakah kita layak menerima pahala atau hukuman? Jawaban ini mengingatkan para murid agar mereka tidak memikirkan pamrih dalam setiap tanggung jawab perutusan mereka, karena pamrih hanya akan melemahkan motivasi pelayanan mereka. Para murid diundang oleh Yesus untuk fokus pada pelayanan pemberian diri dan bukan pada iming-iming hasil. Pada akhirnya, Yesus menegaskan dan menyimpulkan bahwa murid-murid harus memiliki spiritualitas Yesus. Ciri spiritualitas Yesus adalah jalan pembalikan. Yesus menegaskan bahwa jika seseorang ingin menjadi besar, ia harus menjadi pelayan, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, ia harus rela untuk menjadi hamba dari semua. Yesus mau mengingatkan para murid bahwa panggilan terutama manusia adalah mengikuti jalannya yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jalan Yesus adalah jalan pembalikan, karena keselamatan yang disediakan Yesus bukan bagi mereka yang memiliki banyak harta, besar karena kedudukan, dan memiliki kuasa. Tetapi keselamatan yang disediakan Yesus adalah bagi mereka yang menyadari kasih dan cinta Allah atas diri mereka. Kasih dan cinta itu nyata dalam wujud berkat-berkat-Nya berupa talenta atau bakat alamiah lainnya, harta duniawi, kedudukan atau posisi, juga karisma atau pengaruh. Semua hal ini akan menyelamatkan jika dibagikan dan digunakan untuk membangun hidup bersama. Semua berkat Allah harus menjadikan manusia makin sosial.
Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.